1 bulan ini saudaraku kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Miracle of Worship. Mujizat di dalam penyembahan. Tahukah saudara? Ada keajaiban tersendiri di dalam pujian penyembahan. Kenapa saudaraku? Karena mau sampai kapanpun ya saudara, penyembahan itu punya tempat yang spesial di hatinya. Saya hanya menyayangkan saudaraku, masih banyak orang Kristen itu menganggap pujian penyembahan itu kayak appetizer, Bu. Jadi hanya hidangan pembuka saja. Kadang-kala kalau kita nggak hati-hati ya saudaraku, pujian penyembahan itu hanya kayak pelengkap sebelum firman. Gitu. Tapi hari ini saya berdoa ya, kalau saudara menangkap the secret behind praise and worship, you will never do it the same again. Itu sebabnya hari ini saya akan membagikan kepada saudara satu pesan rema firman yang berjudul The Secret of Worship. Sejak dari hari ini, caramu menyembah tidak akan pernah sama lagi. Itu doa saya, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mau ngerenungin sebenarnya ya, di surga sendiri yang namanya praise and worship itu nggak pernah jadi appetizer, Bu. Itu agenda utama kalau di surga. Pujian penyembahan itu main course-nya. Bahkan kalau boleh saya katakan, pujian penyembahan itu suasana surga. Itu ambience-nya surga. Di dunia aja kita nyebut itu pujian penyembahan. Tapi kalau di surga, Pak, ya habitatnya itu begitu gitu. That is heaven. There is no heaven without praise and worship. Amazing gak, saudara? Itulah surga. Pastor, ayatnya di mana? Saya bukakan ya. Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya mulai, boleh enggak Bapak Ibu kita coba yuk. Saya baca ayat 9, saudara ayat 10, kita bergantian. Sampai ayat ke-12 kita baca sama-sama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Dengar ini saudara. Akan tiba waktunya, siapapun saudara, dari suku, bahasa, kaum, bangsa manapun. Saya berdoa nanti satu hari kita jumpa di sana ya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan dari seluruh suku, kaum, bahasa untuk berdiri di depan tahta, di depan anak domba. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka, ayat 10 sama-sama 2-3. Dengan suara nyaring, mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saya ingin mengajak saudara melihat suasana yang ada di sana itu bukan suasana yang sepi, saudara. Di tengah mereka berkumpul, saudara, jenis pujian penyembahan yang diangkat di sana itu sorak-sorai. Tengahnya penyembahan terdengar suara gegap gempita. Coba ya, saya lanjutkan ya, ayatnya yang ke-11 ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu, menyembah Allah. Saudara pernah enggak ngalami satu suasana ketika kita KKR, kita masuk hadirat Tuhan yang enggak biasa-biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat sampai saudara tuh enggak tahan pengen tersungkur sujud. Pernah ya saudara? Exactly.
Suasana seperti itu, definitely itu bukan suasana pujian penyembahan biasa. Itu suasana yang intens. Itu jenis penyembahan yang dibawanya itu jenis penyembahan yang begitu deep sekali. Sampai orang itu udah gak bisa nahan, Pak. Yang ada di sana, amin. Ini coba lihat. Ayat 12 yuk, kita baca sama-sama 2-3. Sambil berkata apa? Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini bukan suasana yang sepi. Ini suasana yang gegap gempita, Pak. Boleh enggak saudara saya minta? Teman-teman praise worship, yuk sama-sama. Bahkan saudara, kalau ada di antara saudara yang baru hadir di tempat ini pertama kalinya, bolehkah saya menyambut saudara welcome di keluarga Allah? Welcome to the family of God. Tapi baik saudara yang baru pertama kali hadir maupun saudara yang sudah lama di gereja ini, yuk ciptain suasana seperti ini di gedung Impact. Saya tuh masih ingat saudara, sejak dari dulu gereja kita itu bukan terkenal gereja yang kalau nyembah diam-diam sunyi sepi. Enggak pernah ada itu ceritanya saudara. Dulu zaman saya masih di Adem Ayem, saya enggak tahu berapa banyak yang pernah ikut di gedung Adem Ayem. Wow. Itu gedung ya saudaraku, tingkat 3, enggak ada lift. 3 atau 4 ya? 4 ya? Tingkat 4 ya? Tingkat 4 enggak ada lift. Dan pintu masuknya 3 atau 4? 4 ya? Oh, saudara jangan salah. Lift kecil itu kan dibuat setelah berapa lama kita di sana, saudaraku. Awal tahun. Saya tuh masih ingat almarhum waktu itu ya, salah satu jemaat sekarang sudah almarhum. Itu waktu kondisi hamil 8 bulan saudara. Itu naik itu ya, saya tuh ngeliatin dari atas tuh sampai berhenti di lantai 2 dia gini. Persis kayak gitu saudaraku. Hamil 8 bulan. Pintu masuknya Adem Ayem itu bukan secantik dan seindah ini. Pintu masuknya itu tempat pembuangan sampah. Tapi berapa banyak pada saat itu jemaat mengatakan, belum naik ke gedung Adem Ayem, jalan di parkiran. Itu presence of God. Orang itu sudah nangis bahkan sebelum naik. Boleh enggak kita ciptain yang seperti itu di tempat ini? Orang enggak perlu sampai masuk ke sini Pak. Orang lewat di depan sana, entah bagaimana. Karena firman Tuhan berkata, di mana namaku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang untuk datang kepadaku. Itu terjadi di gedung Impact ini. Dalam nama Yesus. Kalau kita ngerti ya saudaraku. Kuncinya ini saudara. Coba saudara cari dalam Alkitab, coba saudara renungkan kata-kata saya ini. Alkitab tuh ngomong gini, langit bumi boleh berlalu, betul ya? Bahkan ada satu ayat mengatakan akan tiba waktunya bahkan bahasa roh pun akan berhenti. Tapi mau sampai kapan pun juga saudara, pujian penyembahan tidak akan henti-hentinya dinaikkan di hadapan tahta Tuhan. Renungkan ini saudara. Itu sebabnya orang yang mengerti pembukaan ini tidak akan pernah menyembah dengan cara yang sama. Dan orang yang mengerti pembukaan ini, saudara temukan di dalam Alkitab, mereka jadi kesukaannya Tuhan. Jadi kesayangannya Tuhan. Daud, saudara berkali-kali baca. Mazmur 119 mungkin media boleh bantu dikeluarkan. Apa saudaraku? 7 kali dalam sehari. Daud itu memuji-muji Allahnya. Kenapa?
Karena Daud tahu satu pembukaan tentang praise and worship. Praise and worship bukan appetizer. Praise and worship bukan tambahan. Praise and worship itu suasana kesukaannya Bapa di surga. Daud itu sangat ngerti. Kalau ada, apa sih yang membuat Tuhan sampai mau turun ke bumi, saudaraku? Di sana udah enak. Kurang apa? Sampai muncullah di hati Daud. Kalau di surga sudah begitu indahnya, Tuhan sudah begitu nyamannya di surga. Kenapa enggak aku nyiptain suasana surga itu ready di bumi. Dibuatlah pondok Daud 24 jam oleh Daud. Saya tuh begitu memahami tentang ini ya saudara. Saya tuh merasa pembukaan Daud tentang praise and worship itu gila loh. Saudara pernah gak sih pergi ke satu tempat tertentu, terus saudara suka tempat itu, kali lain saudara datang, sama-sama nih ya saudara pergi ke kota lain. Nanti saudara akan ingat, aku mau mampir tempat itu. Dulu aku tuh enak. Tuhanmu sama saudara. Ketika dia melihat seluruh bumi ini ya saudara, apa sih yang membuat Tuhan bisa stay? Ketika ditemukan kok di keluarga yang ini home sweet home ya. Apa yang membuat Tuhan home sweet home, Bu? Karena itu suasana di surga. Come on. Saya berdoa atas hidupmu, atas keluargamu. Pujian penyembahan diangkat. Saya berdoa di tempat kerjamu, di tempat bisnismu, di tempat Tuhan tempatkan engkau. Di pelayanan jam ibadahmu, suasana surga diangkat. Dia lihat hidupmu, keluargamu, lihat bisnismu. Dia betah. Dia tinggal di sana, saudaraku. Kenapa itu suasana surga? Itu bukan appetizer, saudaraku. Itu bukan hanya pelengkap sebuah ibadah, no. Dan karenanya atas hidup Daud, saudaraku. Nanti minggu ketiga kita merayakan Paskah, saudara, siap-siap ya. Minggu ketiga nanti kita merayakan Paskah. Di zaman Daud itulah miracle of turnaround terjadi. Mujizat pembalian. Tahukah saudara mujizat pembalian? Bangsa Israel yang tadinya itu bangsa yang tidak diperhitungkan. Bangsa Israel tadinya bangsa budak, saudara. Sampai terjadi miracle turnaround di zaman Daud, kenapa? Pujian penyembahan. When your prayer fail, praise Him. Banyak orang Kristen salah, saudara. Doa nggak dijawab, doa nggak didengar, sungut-sungut, komplain. When everything fail, praise Him. Di balik pujian penyembahan ada miracle of turnaround. Paskah nanti, saudara. Saudara akan mendengarkan khotbah ini. Dan saya berdoa sejak dari bulan April ini, caramu memuji dan menyembah Tuhan berubah. Kenapa, saudara? Dalam Alkitab ya, saudara. Saudara tidak akan menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai raksasa-raksasa giant, spiritual giant ya, yang bukan worshiper. Cek, cari, saudara. Pastor, bukannya cuma Daud, ya itu yang saya diskualifikasi, saudara. Kenapa? Karena sudah obvious sekali gitu. Ya sudah jelas kan, maksudnya saya ambil aja, saya keluarkan Daud dari daftar itulah, saudara. Ya karena saudara sudah bisa lihat, akhirnya saudara tidak bisa melihat yang lain gitu. Pastor, contohnya siapa? Saya kasih contoh ya, Musa, saudara. Pastor, kayaknya Musa nggak terkenal karena itu deh. Dia terkenal sebagai leader, yes. Dia terkenal sebagai orang yang beriman, yes. Orang yang luar biasa, berani dipakai Tuhan, yes. Tapi kapan Musa dicatat memuji menyembah Tuhan? Kita buka yuk, Keluaran pasalnya yang ke-14.
Keluaran 14 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Boleh bantu saya saudaraku? Saudara baca dengan suara yang keras. 2, 3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan apa? Orang Israel dari tangan Mesir, oke? Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Itu cerita ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, saudara. Sejak dari hari itu apa yang terjadi? Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Apakah titik sampai di situ? Kebanyakan orang masa-masa ini mereka akan celebrate, mereka akan pesta, mereka akan makan-makan dan lain sebagainya. Ini momen besar loh saudara. Betul? Tapi apa yang Musa lakukan? Lihat. Keluaran 15 ayatnya yang pertama saya bacakan. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara baca seterusnya. Judul dari ayat ini adalah nyanyian Musa dan Israel. Masih ingat ketika Miriam menari bagi Tuhan? Lihat ini saudaraku. Orang-orang yang dipakai sampai level tertentu, mereka itu they must be worshiper. Enggak bisa enggak? Karena ada secret di dalam worship ini yang selalu enggak pernah fail untuk kena di hatinya Tuhan. Pastor, yang lainnya, Elisa, saudara kenal Elisa sebagai siapa? Nabi dong, betul? Tapi saudara tidak pernah berpikir kan, masa sih Pastor Elisa nggak pernah dicatat sebagai seorang worshiper loh. Jangan salah saudaraku, kita buka. Kita buka ayatnya, 2 Raja-Raja 3, boleh dibantu? 2 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-15 dan 16 ya. Sama-sama baca 2, 3. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Apa yang dilakukan Elisa? Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Elisa itu tahu saudara. Dalam pujian penyembahan di sana ada suara Tuhan. Ada suara kenabian. Dalam pujian penyembahan di sana ada pesan Tuhan disampaikan. Seorang nabi sekelas Elisa loh saudara. Dia sampai panggil pemetik kecapi. You can see it. Dan apa yang terjadi? Di ayat 16 kalau saudara baca, ini yang kisah yang menjadi salah satu ayat yang dipakai Tuhan untuk berbicara atas gereja kita membangun Pondok Daud, saudaraku. Beginilah firman Tuhan, setelah pujian penyembahan dinaikkan, berkatalah Tuhan, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Tuhan bicara, saudara. Berapa banyak dari saudara yang berkata kepada saya, Pastor, it's very hard for me to hear God's voice. Bolehkah saya katakan kepada saudara, yuk belajar menyembah yuk. Yang mengerti aminnya yang keras. Karena di dalam penyembahan ada kehendak dan rencananya disampaikan. Hidupmu gak akan pernah kering lagi dengan suara Tuhan. Hidupmu gak akan pernah kering lagi dengan pesan Tuhan. Hidupmu jadi hidup yang kokoh. Siapa lagi, Pastor? Daniel. Kalau saudara lihat kehidupan Daniel terkenalnya dengan apa? Orang yang suka berdoa, betul ya? 3 kali dalam sehari Daniel apa? Saudaraku. Buka ya, kita lihat ya. Daniel 6. Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, nah ini yang seorang Kristen kurang lengkap saudara. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Saudara hanya mengenal Daniel sebagai orang yang suka berdoa. 3 kali dalam sehari dia berdoa.
Wrong. 3 kali dalam sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Allahnya. Sebut saudaraku, raksasa-raksasa roh yang ada di dalam Alkitab, they are worshiper. Saudara kenal Paulus sebagai apa? Seorang rasul, pengajar yang luar biasa, tapi di penjara pada saat dia bersama Silas. The miracle of worship happens. Di tengah semua keletihannya, di tengah semua masa yang berat dalam kehidupannya, Paulus memilih memuji-muji Tuhan. Worship brings miracle happen. Penyembahan itu menarik mujizat. Doa saya dalam kehidupan lepas pribadi di tempat ini, ada hati yang begitu menyentuh hatinya Tuhan. Jadi orang yang pemuji yang disukai Tuhan. Saudara. Kenapa hidup Daud sampai segitunya? Dalam hidup Daud itu ya, kalau boleh baca ya, jujur ya saudara, saya tuh gak habis pikir gitu. Kok bisa ya Tuhan tuh segitunya gitu. Sampai detik hari ini kalau saudara pergi ke Israel, mereka tuh masih mengeluh-ngeluhkan nama Daud tuh. Sampai detik hari ini saudaraku. Somehow buat bangsa Israel, Daud itu punya meaning tersendiri. Kenapa saudara? Coba kita lihat ya, 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Semua itu kalau yang terakhir pasti paling penting kan saudara? Sepakat dong? Kalau ada orang mau meninggal terus kasih pesan terakhir, paling penting dong. Apa yang paling penting ini dicatat seperti ini saudara. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang, lihat ini. Yang ditulis di ayat ini, orang yang diangkat tinggi. Garis bawahi kata dia, saudara. Orang yang diurapi Allah Yakub. Yakub itu Israel, saudara. Pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara bisa notice sesuatu yang aneh enggak dari ayat ini? Terkesannya enggak aneh ayat ini, saudara. Tapi coba saudara bayangkan, kira-kira kalau ada seorang raja yang sebesar Daud, yang seharusnya diingat itu apanya? Kenapa tidak ditulis? Daud adalah seorang yang mengalahkan raksasa sekelas Goliat. Enggak ditulis, saudara. Kenapa enggak ditulis? Daud adalah seorang raja yang di masanya musuh-musuh itu takut dan gentar kepada Daud. Enggak dicatat begitu. Kenapa di? Karena ayat ini bukan berbicara tentang prestasi Daud, saudara. In the end, yang diingat Tuhan itu bukan prestasimu. Come on. Di mata Tuhan, karena begitu menyentuhnya Daud, Tuhan mengatakan atas kehidupan Daud. Ayat ini yang Daud rasakan, Tuhan rasakan atas hidup Daud. Siapa Daud di mata Tuhan? Dia orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena dia diurapi oleh Allah Israel. Karena dia adalah seorang pemazmur yang disenangi. By the way, saudara, kata disenangi di sini itu punya arti aslinya itu naim, saudara. Gereja kita tuh pernah bikin satu lagu judulnya Naim. Saya nggak tahu saudara masih ingat lagunya enggak? Naim, dikasihi Allah dan manusia, kuduskan hatiku, sucikan hidupku, menjadi naim di hadapanmu. Saya lupa setelah itu saudaraku. Tapi anyway ya saudara. Kata naim itu berasal dari bahasa aslinya itu nyaman, nikmat, dan disukai.
Artinya sama-sama nyembah. Ada penyembahan yang naim, masuk sampai ke hatinya Tuhan. Ada penyembahan yang angkat tangan sih, tepuk tangan. Tapi angkat tangan dan tepuk tangan belum tentu loh saudara. Tangannya terangkat, badannya di gereja, pikirannya, habis ini makan bakso apa makan soto ya? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi somehow untuk Daud itu sampai masuk di hatinya Tuhan. Kenapa? Itu jadi pertanyaan, kenapa? Dari semua pemazmur, apakah enggak banyak pemazmur saudara? Tapi somehow yang satu ini masuk Pak di hatinya Tuhan. Kenapa saudaraku? Saya bagikan dua aja ya saudara. Yang pertama, karena Daud menyembah dari hati yang mencintai Tuhan. You can fake the action. Saudara bisa menipu dengan tangan saudara. You can fake anything, but you cannot fake the heart. Gak bisa ditipu saudara. Penyembahan itu bukan masalah alat yang baik, yang terbaik ini saudaraku. All the sound system sekalipun kita berikan yang terbaik. Penyembahan itu hati. Hati yang mengasihi Tuhan Pak. Dan yang itu saudara gak bisa fake. Ada satu sosok pribadi ya saudaraku. Dalam hal semuanya ini, dia nomor satu. Tapi hatinya, namanya adalah Lucifer. Siapa yang bisa ngalahin Lucifer? Tubuhnya ini semua terdiri dari alat musik saudaraku. Alkitab mencatat, terbuat dari batu berharga, semua yang terbaik, itu ada di dalam diri Lucifer. Kalau ada orang pandai main keyboard, Lucifer lah keyboard. Saudara bisa apa? Ada orang bilang pandai main gitar, pandai main drum. Lucifer at the same time keyboard, drum, gitar and all kind of music is in him. Dialah musik. Tapi yang jadi masalah adalah hati Lucifer. Isinya pahit. Isinya iri, isinya sombong. Dia kepengennya mengambil alih tahtanya Tuhan, saudara. Dan Tuhan gak bisa dibohongi. Ketika kau datang di dalam penyembahanmu, apa yang ada di hatimu? Ketika kau angkat tangan sih, merem matanya. Tapi apa yang ada di hatimu? You cannot lie to God. Hari ini saya berdoa. Ada hati yang mengasihi Tuhan sebegitunya di tempat ini. Kenapa saudara? Karena kalau hati yang seperti itu ditemukan ya saudara. Saudara boleh punya banyak kelemahan. Saya tuh belajar satu hal ini saudaraku. I'm not perfect gitu. Tapi kalau ada hati yang mengasihi Tuhan ini ditemukan. Roma 8:28 saya berdoa jadi atas hidupmu. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi atas hidup saudara. Terlepas kelemahanmu saudaraku, terlepas saudara boleh melakukan kesalahan, terlepas dari apapun. Tapi ketika ditemukan hati yang mengasihi Dia, Dia ubahkan segala sesuatu untuk kebaikan. Ini kisah sudah terjadi sangat lama saudaraku dan saya sangat berhati-hati sekali dalam menceritakan hal ini. Kadangkala kalau enggak hati-hati orang nangkepnya itu salah. Sekitar 2 tahun yang lalu, saudaraku, Tuhan itu mengaruniakan buat saya dan Pak Jo sebuah mobil, saudara. Ada seorang jemaat datang kepada kami dan memberikan mobil ini. Banyak orang berfokusnya hanya pada kata mobil.
Tapi bukan itu buat saya. Kisah di balik mobil inilah yang membuat saya tidak berhenti-hentinya menangis dan saya berkata, you are just too good. Berapa bulan saudaraku sebelum jemaat ini memberikan mobil? Kalau saya tuh lupa persisnya saudara, kalau saya nggak salah itu bulan Desember. Bulan Desember, saya tuh bukan tipe orang yang suka mobil atau otomotif tuh bukan saudaraku. Handphone yang saya miliki ataupun mobil itu biasanya buat saya tuh based on function gitu Pak. Jadi saya bukan tipe orang yang suka gonta-ganti. Biasanya tuh jadi dari atas turun ke bawah kayak gitu aja saudaraku. Jadi bukan tipe yang saya tuh kayak punya hobi suka ganti mobil atau apapun, enggak. Tapi satu hari saya tuh juga heran gitu. Out of nowhere saudara, saya lagi jalan di parkiran apartemen, saya tuh lihat mobil saudara. Dan muncul kerinduan di dalam hati saya. Tuhan, kok kepengen ya punya mobil ini. Kerinduan simpel saudara. Berdasarkan kejadian yang sederhana. Waktu itu kalau saya nggak salah ada seorang tamu hamba Tuhan datang ke Jakarta. Mobil kami bukan jelek saudara, bagus, tapi kecil. Jadi saya tuh nggak enak gitu. Bawa hamba Tuhan, dia bawa temennya, mobilnya itu satu masuk itu kayak nggak nyaman gitu saudaraku. Saya tuh muncul jadi satu kerinduan yang kayak sederhana sekali, saya cuma ngomong seandainya kita ada mobil yang bisa bawa melayani hamba Tuhan ini dengan proper gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Dan itu pun saya bukannya yang kayak gimana tuh sama sekali nggak ada saudara. Tiba-tiba muncul kerinduan seperti itu, keweton apa sih orang Jawa bilang tuh muncul keluar. Saya tuh lewat dengan mobilnya itu terus saya bilang, kalau ada ya, langsung dijawab Pak Jo, enggak usah macem-macem. Saya tuh, itu keweton, jalan saudaraku ya ampun seandainya saya gitu ceritanya tuh kayak lewat gitu loh saudaraku. Langsung suami saya di samping tuh orang saya juga ngajakin bicara dia gitu saudaraku. Langsung enggak usah macem-macem katanya saudara. Enggak usah gitu. Saya bilang langsung saat itu juga saya tuh juga heran. Saat itu juga keluar dari mulut saya tuh ngomong. Enggak minta sama kamu, saya minta sama Tuhan saya. Itu keluar saudaraku. Saya jalan, saya tuh enggak usah, saya minta sama Tuhan saya. Dan lucunya di saat itu, saya tahu pasti dalam hati saya saudaraku. Tuhan itu jawab, kamu mau yang mana? Itu saya kaget saudara. Hah? Kamu mau yang mana? Hah? Karena itu bukan sesuatu yang saya pikir tuh hanya kayak sambil lalu gitu. Ditanya gitu saya jadi mikir, yang mana ya? Saya juga jujur nggak kepikir saudaraku waktu itu. Akhirnya waktu berjalan, saya ini jujur nggak pernah ceritakan ini saudaraku. 2 tahun sudah berlalu. Karena saya tahu kadang-kala tuh nggak semua hal diceritakan itu bisa membuat orang bersuka cita bersama kita gitu saudara. Kadang kalau nggak hati-hati malah munculnya negatif gitu. Jadi saya sangat berhati-hati menceritakan. Sampai akhirnya saudara, saya oke lah, saya lihat, saya bilang sama Tuhan, kayaknya ya yang paling pas ya ini gitu. Saya tunjuk mobil Alphard saudara warna hitam. Kayaknya yang paling pas tuh ini Tuhan. Itu dalam hati literally saudara saya mendengar suara, oke. Saya kaget, hah? Oke Tuhan, beneran gitu. Oke. Ya oke. Gitu. Saya waktu itu tuh benar-benar dalam posisi yang sama sekali tidak berpikir saudara. Waktu berjalan ya saya pikir ya oke, Tuhan oke ya sudah jalan gitu. 2 bulan berlalu, 2 bulan lebih berlalu saudaraku. Sampai satu hari saya tuh udah kayak jujur saat itu udah gak kepikir di benak saya. 2 bulan berlalu saudaraku, waktu itu hari Sabtu, tepatnya tanggal 7 bulan Februari saudara. Saya turun ke bawah, jalan-jalan lagi, lewat mobil Alphard hitam.
Saya tuh cuma nepok aja, saudara. Terus saya bilang sama Tuhan, ya ampun Tuhan, lah ini sampai sekarang loh, sudah berapa lama sih Tuhan? Katanya Tuhan bilang oke, saya tepuk saudara. Ngomel, katanya Tuhan bilang oke, saya tepuk, udah saya jalan masuk ke mall. Hari Minggunya saya khotbah saudara. Saya khotbah hari Minggu, setelah selesai khotbah saya turun, tiba-tiba dikirim foto sama Pak Jo. Mobil Alphard hitam. Pak Jo bilang, di WhatsApp-nya cuman bilang kayak gini, ini mobilnya datang. Saya turun khotbah itu kan kayak masih di awang-awang kan saudaraku. Saya duduk baca ini mobilnya datang, saya bilang, kamu enggak bercandaan ya? Loh, Pak Jo tuh jawab saya, loh kok bercanda gimana? Mobilnya udah dikirim. Saya tuh mikir, kayaknya enggak mungkin dari Pak Jo deh. Gitu. Orang udah bilang sama saya gitu kan, jangan harap gitu kan. Saudara tahu mobil itu datang tanggal 8 hari Minggu. Ada satu jemaat cerita. Nah ini yang kenapa, ini behind the story yang membuat saya nangis. Dia tuh bilang sama Pak Jo, dia nungguin dari jam 8 pagi saudaraku, untuk ketemu Pak Jo. Enggak janjian, jadi biasa orang sekretariat kalau enggak ada janjian kan, Pak ini udah ada janjian, saya cuma butuh waktu 3 menit dia bilang. Ternyata dia datang hanya untuk bawa mobil ini dikasih ke Pak Jo. Pak Jo kaget dan Pak Jo bilang, lu ngapain sampai segitunya keburu-buru? Dia bilang, saya tuh dimarahi Tuhan. Karena dari bulan Desember, Tuhan sudah suruh saya ngasih mobil ini, tapi belum saya kasih. Itu saya tuh kayak nangis. Jadi hari ini tadi saya bangun dimarahin Tuhan, disuruh ngasih mobilnya ini ke Pak Jo, harus hari ini juga. Ceritanya nggak berhenti di situ sudah. Buat saya itu saya masih kaget tapi antara percaya nggak percaya, tetapi yang membuat saya lebih menangis, saudara tahu. Hari Minggu tanggal 8, hari Minggu itu tanggal 9, saudara. Sabtunya itu tanggal 8, hari Minggu tanggal 9. Orang gereja tuh ngomong sama saya, Bu Nita, ini karena kan hari Minggu, kita selesai sampai malam. Besok aja ya, saya kirim mobilnya ke rumahnya Bu Nita. Soalnya kalau ditaruh di gereja terus, kita harus bayar parkir. Jadi besok saja Senin, saya kirim mobilnya ke tempat Bu Nita. It's okay, saya bilang, enggak masalah gitu, santai aja gitu. Saya enggak kepikiran sampai gimana sebenarnya. Yang saya enggak ingat, Senin itu saya ulang tahun, saudaraku. Mobil dikirim. Keluarga saya dari Solo itu pas datang ke Jakarta. Kita naik satu mobil itu bersama-sama. Jangan tepuk tangan dulu Bu, karena masih ada ceritanya. Di Jakarta itu ada daerah tertentu yang ganjil genap, tahu dong saudara ya. Saya waktu jalan itu enggak kepikiran, karena pemikirannya cuma, hore kita pakai mobil, ini baru datang kayak gitu kan saudara, pola pikirnya tuh begitu. Pakai mobil itu saya lihat di spion, ada plat nomornya, ganjil. Saya langsung bilang sama Pak Jo, balik, kita harus pulang. Ini mobil plat nomornya ganjil, kita bisa ketangkap. Pak Jo ngomong, siapa bilang? Ini plat nomornya genap kok. Itu loh lihat spion, plat nomornya ganjil. Begitu sampai di lokasi, tahukah saudara? Ternyata awalnya plat nomornya ganjil. Baru saja diubah sama ownernya, dijadikan plat nomor genap. Sehingga hari itu mobil itu bisa mengantar di hari ulang tahun saya yang hari genap, saudaraku. Sampai di rumah makan itu, saya nangis. Tuhanmu tidak pernah terlambat. Dia tidak berlambat-lambat. Dia menyediakan semuanya itu tepat pada waktunya. Bukan hanya itu ceritanya, saudara. Waktu berjalan, itu bulan Februari, Maret
pandemi terjadi. Seumur-umur saya nggak pernah pulang pergi kota Solo itu naik mobil, saudara. Biasanya biar nggak repot karena kan hanya sebentar ya saudara. Kita naiknya pesawat langsung cepet kan saudara. Tapi saudara sendiri tahu selama masa pandemi itu pesawat itu sangat banyak peraturan dan lain sebagainya. Sehingga itu pertama kalinya kami memutuskan pergi naik mobil. Tahukah saudara isi keluarga saya? 5 orang, 2 suami, 1 istri, 1 suami, 3 anak, 2 suster, 2 anjing. 2 tahun masa pandemi, Tuhan pakai mobil itu untuk mengantar saya, Pak Jo, ketika kami datang ke kota ini, ke kota Solo. Kami bawa 1 rombongan, 1 keluarga penuh saudaraku, muat di dalam 1 mobil itu. Tuhan menyediakan segala sesuatunya sampai ke detail-detail kecilnya, di titik yang kau tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Semuanya Dia atur presisi tepat. Dia Tuhan yang tidak terlalu sibuk untuk memikirkan detail-detail kecil seperti itu dalam hidupmu, saudaraku. Belajar. Punya hati yang mengasihi Tuhan. Karena ketika di tengah-tengah yang sama sekali tidak terduga sekalipun, ketika ditemukannya hati yang mengasihi Dia, Dia turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku, hati yang seperti apa? Saya berharap saudara tidak menangkap ini dengan cara yang negatif ya, saudaraku. It's not talking about the car, tapi behind the scene. Semua kisah itu dirangkai. Dan saudara akan melihat betapa how amazing your God is. Gitu. Yang kedua, saudara, hati seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Daud itu menyembah karena kenal Tuhan secara mendalam. Catat ini ya saudara. Penyembahan itu bukan masalah musik yang enak. Ataupun kata-kata yang manis. Saudara kalau dengar musik enak, di sini kan juga, di sini siapa penggemar K-pop? Enggak kenal suara, maksudnya saudara enggak tahu arti lagunya kan. Tapi bisa goyang kan. Betul ya? Kalau lagunya enak. Tapi dengar ini. Penyembahan itu bukan masalah saudara suka iramanya atau kata-katanya. Penyembahan itu bicara tentang relationship, Bu. Itu yang jadi masalah. Intisari dari penyembahan adalah intimacy. Tadi saya sudah menyampaikan buat teman-teman praise worship. Kau boleh ada di sini. Bukan hanya aku untuk praise and worship, teman-teman semua tanpa terkecuali. Saudara boleh ada di sini semuanya melayani ya. Tapi kalau itu muncul dari zero relationship with God, itu nothing, gak ada artinya. Worship is intimacy. Saya berdoa, Jogja, kau sampai di level itu. Worshipmu tuh bukan di mulut. Tapi karena kau kenal siapa Dia. Ketika kau berkata apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik.
itu bukan hanya kata-katanya yang indah, bukan hanya enak didengar lagunya, tapi kok bisa nyanyi meneteskan air mata. Kenapa saudaraku? Karena engkau mengalami dalam hidupmu, engkau boleh melalui banyak hal, tapi Yesusmu tetap baik. Ada perbedaan yang besar sekali. Ketika kau menyembah apa yang tidak kau kenal, dengan kau menyembah apa yang kau kenal. Jangan menyembah apa yang tidak kau kenal. Jangan menyembah dari katanya orang lain. Alami. Itu sebabnya Yesus berkata, pada saat dia ketemu dengan seorang wanita Samaria, saudaraku, Yohanes 4 ayat 22-23, dia berkata apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Pastor, lagi mana saya bisa kenal Tuhan saya? Kenali dia dari firman-Nya, saudaraku. Boleh? Yuk, kita masih punya waktu panjang di 2022. Sepakat yuk? Selesaikan satu kali saja setidaknya Alkitab saudara. Bolehkah? Karena di dalamnya ada harta yang sangat-sangat berharga, saudaraku. Di situ akan ada harta-harta yang membuat saudara akan terus terharu dengan betapa Tuhanmu itu dahsyat dan baik, dan firman-Nya ya dan amin. Sejak dari saya kecil, saudaraku, saya tuh orang yang, kalau saya boleh bilang tuh biasa-biasa. Jelek enggak, baik juga enggak, gitu. Serba biasa gitu, saudara. Bodoh enggak, pintar banget juga enggak. Saudara nangkep maksud saya ya? Nothing special gitu. Sampai hari saya membaca satu ayat ini, saudara. Bagianku dan warisanku, sampai kapanpun tetaplah Tuhanku. Dulu saya selalu dibandingkan, saudaraku. Di antara saudara-saudara yang lain, saya selalu dibandingkan. Saya menemukan saya hanya orang yang ordinary aja. Ada di sini yang merasa kayak saya? You're just ordinary. You're nobody. Tapi ayat itu hidup dalam hidup saya. Sejak hari itu saya memutuskan, manusia manapun boleh mengecewakan. Warisanku tetaplah Tuhanku. Sampai detik hari ini, Dia membuktikan sebagai Allah yang setia dalam kehidupan saya. Bahkan di tengah-tengah situasi keadaan, bahkan di tengah-tengah manusia tidak bisa saya harapkan, Dia jadi warisan dalam hidup saya yang memeliharakan hidup saya sampai detik hari ini. Jadi hidup, saudara. Kalau kau menyembah Tuhan yang kau kenal, penyembahanmu berbeda. Yang kedua, gimana kenal Tuhan? Musik yuk, maju yuk. Yang kedua, saudara, kenal Tuhan dari apa? Dari pengalamanmu. Kok bisa? Saya tutup dengan ini ya. Jangan hanya jadi pendengar firman yuk, tapi jadilah pelaku. Karena kalau kau lakukan, kau akan ngalami. Jadi pelaku. Pendengar, bagus. Pendengar bisa bilang amin. Pendengar bisa bilang oke, tapi nggak ngalami. Tapi ketika saudara taruh itu, nanti saudara sama-sama nyanyi ya. Lagu ini yuk, come on. Menyenangkanmu. Sampai di situ, saudaraku. Sama-sama nyanyi kata menyenangkanmu. Itu bisa bertetesan air mata. Kenapa? Karena ada waktu-waktu bosmu meminta engkau kompromi.
Tapi demi menyenangkan Tuhanmu, engkau memilih berdiri tegak di atas kebenaran firman dan kau gak mau kompromi. Sehingga ketika kau nyanyikan lagu ini, gak akan bisa saudara kau gak bercucuran air mata. Kenapa? Karena kau ngomong, demi aku menyenangkan engkau Tuhan. Dan bagaimana kau mengalami Tuhan, itu akan membuat penyembahanmu berbeda. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Menyenangkanmu. Boleh kita ambil slow aja ya. Menyukakanmu. Oh Yesus Tuhan. Terbakar. Coba saudara menyembah dari hati. Menyenangkanmu. Ketika kau katakan buat dia Tuhan, menyenangkan engkau. Menyukakanmu. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Bawaku dekat di hatimu. Biar piano saja pujikan lagu ini. Saudaraku, saya rasa kalau saya ceritakan kisah saya ini ya gak akan ada orang yang percaya. I am a preacher that cannot preach. Buat saya untuk berkhotbah, saya gak tahu buat saudara ya. Saya tahu ketika saya cerita ini kenapa banyak orang gak percaya. I've been preaching for like over 20 years. Saudara tidak akan pernah melihat saya di atas mimbar seperti ini dan gemetar atau apapun. Tapi buat saya untuk berkhotbah itu adalah satu perjuangan dan pergumulan yang sangat besar sekali. Berkali-kali saya itu mau menyerah. Honestly. Kan ada banyak orang yang ngomong sama saya, pastor, saya diberkati dari khotbah pastor. Tapi yang saudara tidak tahu, untuk naik ke atas mimbar ini, perjuangan saya besar sekali. Pak Jo tahu itu karena dia lihat di depan matanya sendiri. 20 tahun saya khotbah loh saudaraku. Ada waktu-waktu di mana saya harus melalui muntah-muntahnya itu yang sampai dari pagi sampai malam kayak gitu. A lot of things. Dan banyak kali saudaraku itu membuat saya itu, kadangkala saudara lihat sekian waktu saya enggak khotbah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, dukung doa saya. Tapi satu hal yang saya punya saudara, saya cuma punya lagu ini nih. Saya hanya belajar menyenangkan hati Tuhan saja. Kadangkala Tuhan meminta sesuatu dari hidupmu. Bukan sesuatu yang kau sukai. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi boleh enggak saudaraku? Naikkan itu menjadi korban penyembahan di hadapan Tuhan. Alami dia secara pribadi. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang bersama-sama saya, I'm not perfect, I have so many, saya punya sangat banyak kekurangan. Tapi saya cinta Tuhan saya. Dan untuk Tuhan saya tidak akan pernah mau menyerah. Melalui pandemi ini boleh sama-sama saudaraku? Jangan give up ya. Boleh ya? Just don't give up. Keep pushing forward. Terus berjuang. Terus kerjakan bagianmu yang terbaik. Dan dalam semuanya itu saudaraku, ini yang muncul dari lidah bibirku. Tuhan, sekalipun hatiku
sekalipun dagingku, hatiku habis gunung batuku dan badanku. Yo, sekali lagi ya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lelah. Oh Yesus Tuhan, selamanya. Menyenangkanmu Tuhan, api love you Jesus. Oh Yesusku, aku dekat. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Sorak-sorak yang paling terdapat Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Biar hati yang naim ini saudaraku, hati yang terus mau mengasihi, mengenal Tuhanmu secara pribadi, itu ada dalam hidupmu. Diberkati keluargamu, Amin. atas hidupmu hambamu berdoa Tuhan, atas hidup setiap jemaatmu ini. Sehat sesehat-sehatnya, umur panjang, masa depan yang gilang gemilang. Dari mulutmu, dari lidah bibirmu, tidak henti-hentinya kesaksian akan kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan ada atas hidupmu. Diberkati pelayananmu saudaraku. Jangan tidak melakukan apa-apa ya saudara. Don't do nothing. Ayo sama-sama melayani. Dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu. Diberkati kesaksianmu. Ceritamu, apa yang kau lakukan, membawa orang datang kepada Yesus. Pulanglah saudaraku dengan membawa damai sejahtera, cinta kasih Yesus Tuhan. Sukacita Allah itu limpah atas hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras.